Pemirsa Intens Investigasi. Sidang perebutan dan penetapan hak asuh anak antara Sarwendah dan Ruben Onsu masih terus bergulir panas di meja hijau. Namun, di tengah proses hukum yang belum juga menemukan titik terang, mengapa kini justru muncul dugaan intimidasi yang dirasakan pihak Ruben Onsu? Apa sebenarnya yang membuat kubu Ruben merasa tertekan? Benarkah sejumlah tangkapan layar percakapan yang memuat isu lelang hingga dugaan perselingkuhan menjadi bagian dari persoalan yang dimaksud? Dan di tengah sengitnya perang narasi kedua belah pihak, seperti apa pula kuasa hukum Ruben justru melontarkan pesan misterius yang menyinggung soal manusia yang mudah lupa terhadap apa yang pernah terjadi? Dan mengapa pula Minola menutup pesannya dengan peribahasa Jawa, sing waras sing ngalah? Apakah ini pertanda salah satu pihak mulai memilih mengalah demi menghentikan konflik? Ataukah justru ada pesan lain yang sengaja disampaikan Minola melalui kalimat tersebut? Sementara itu, bagaimana pula Jasra Putra selaku Wakil Ketua KPAI menyayangkan belum adanya titik temu antara Ruben dan Sarwendah. Padahal, baik Ruben maupun Sarwendah diketahui sama-sama pernah mendatangi KPAI. Bahkan, KPAI telah menawarkan 2 langkah, yakni mediasi serta pemenuhan akses bertemu dengan anak. Lantas, akankah Ruben dan Sarwendah akhirnya memilih mengesampingkan ego demi kepentingan buah hati, atau perang narasi ini justru akan kembali membuka babak baru? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang perebutan dan penetapan hak asuh anak antara Sarwendah dan Ruben Onsu hingga detik ini masih terus bergulir memanas di meja hijau. Dalam perkembangan terbarunya, kubu Ruben Onsu melalui sang kuasa hukum Minola Sebayang membuat pengakuan mengejutkan dengan membongkar adanya dugaan intimidasi yang selama ini dirasakan oleh Ruben Onsu. Minola menyebut bahwa dugaan intimidasi tersebut berkaitan erat dengan sejumlah tangkapan layar obrolan atau chattingan yang mencakup beragam persoalan sensitif, mulai dari masalah lelang barang hingga rumor dugaan perselingkuhan yang sempat menyudutkan Ruben. Namun di sisi lain, saat disinggung mengenai tuntutan dan tuduhan pertanggungjawaban terkait penggunaan uang nafkah anak, Minola menegaskan bahwa hal tersebut hingga saat ini sama sekali belum bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh kubu lawan. Oleh karena itu, pihak Ruben mendesak agar segala klaim keuangan tersebut dapat dibuktikan secara transparan di persidangan agar tidak berubah menjadi fitnah yang merugikan. Dan yang perlu kami tambahkan lagi, ini adalah bentuk-bentuk dan cara-cara intimidasi yang selalu dirasakan oleh Ruben, ya. Dan Ruben juga sudah menjelaskan terkait hal itu. Kita sama-sama tahu ya, bagaimana kalau misalnya S itu marah, ya. Belum lagi chatting-chattingan yang selalu ada intimidasi, ya. Mulai dari lelang, mulai dari debt collector, mulai dari selingkuh, kartu kredit, seperti uang nafkah yang juga diminta oleh Ruben, pertanggungjawabannya ini juga nggak dibuktikan sampai hari ini. Justru inilah yang harusnya lebih urgent untuk dibuktikan, untuk menghindari yang namanya itu kecurigaan ya dari banyak pihak atas penggunaan uang tersebut. Tapi ini nggak pernah disinggung sama sekali. Oke, kami menghormatinya, mungkin ingin dibuka di ruangan persidangan. Tapi kalau memang kita ingin membuktikan semuanya itu di ruangan persidangan, marilah semua hal mulai hari ini kita akan membuktikannya di ruang persidangan. Kita tidak perlu menjelaskannya di ruang publik. Tak hanya menyampaikan pembelaan di hadapan awak, media, dan persidangan, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, rupanya juga menyentil dinamika konflik ini melalui unggahan pribadi di media sosialnya.
Unggahan tersebut mendadak menyita perhatian publik lantaran dinilai memuat pesan tersirat yang menohok. Dalam unggahan tersebut, Minola menuliskan kalimat yang menyentil soal sifat lupa yang kerap dialami oleh manusia. Pernyataan ini disinyalir ditujukan untuk merespons berbagai pengakuan atau klaim dari pihak sebelah yang dinilai berbanding terbalik dengan fakta, dokumen, dan riwayat kejadian sebenarnya. Tak berhenti di situ, yang paling mencuri perhatian netizen adalah penutup caption pada unggahan tersebut. Minola menyisipkan peribahasa Jawa yang cukup populer namun syarat arti mendalam. Sing waras sing ngalah, yang bermakna pihak yang memiliki kesadaran dan akal sehat sebaiknya memilih untuk mengalah demi meredam keributan yang tak berkesudahan. Sebelumnya, rencana mengejutkan kini juga tengah disiapkan oleh kubu Ruben Onsu dalam mengawal proses perceraian dan pembagian nafkah anak. Ya, pihak kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkapkan rencananya untuk melakukan audit terhadap penggunaan seluruh dana nafkah yang rutin diberikan oleh Ruben di setiap bulannya. Minola menjelaskan bahwa langkah audit ini diambil bukan untuk mencari perselisihan baru, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban transparan atas seluruh rincian pengeluaran, sekaligus upaya mutlak untuk melindungi hak-hak serta masa depan anak-anak Ruben Onsu dan Sarwenda. Menurut pandangan Minola, dalam kacamata hukum, tindakan seorang mantan suami atau ayah yang memberikan nafkah rutin lalu meminta transparansi laporan penggunaan dana tersebut merupakan hal yang sangat lumrah dan sah secara legalitas. Memang sebaiknya setiap uang yang diberikan kepada wali atau kepada orang yang mendapatkan hak asuh mempertanggungjawabkan, kan begitu. Setiap uang yang dia terima, dia pertanggungjawabkan kemana pengeluarannya. Sebenarnya ini kan juga untuk perlindungan kepada anak, bahwa anak betul-betul mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Karena uang pemeliharaan, uang nafkah itu kan hak anak, bukan hak mantan. Karena banyak juga uangnya masuk ke walinya, tapi tidak sampai ke anaknya, sehingga anaknya terlantar, kan begitu. Atau ya masuk ke walinya tapi dipergunakan tidak seluruhnya untuk kepentingan anak, kan begitu. Ruben berulang-ulang tuh mempertanyakan perincian kebutuhan anak ini realnya seperti apa, ya. Kira-kira masuk akal nggak sih, ya? Kembali lagi ya, kita semuanya punya keluarga, ya, punya anak gitu misalnya. Masuk akal nggak sih pengeluaran seorang anak yang masih di bawah umur itu per bulannya 200 juta sampai 263 juta per bulan. Oleh karena itu wajar kan kalau misalnya kemudian Ruben minta perincian, agar kita tahu juga, yang seperti saya katakan, biaya anak-anak itu berapa sih per bulan. Jadi biar kita bisa tahu itu, tidak tanpa harus diingatkan oleh wali atau misalnya orang yang memegang hak asuh. Wajar dong kalau misalnya kemudian kita akan menggunakan audit, ya, agar pengeluaran itu bisa diaudit dan transparan. Jadi biar ketahuan apakah memang penggunaan uang 200 juta sampai 263 juta itu memang betul-betul untuk kebutuhan anak semua atau tidak. Karena yang boleh itu memang hanya untuk anak, nggak boleh untuk yang lain, karena namanya juga nafkah anak. Hanya soal audit nafkah anak, kubu Ruben Onsu melalui pengacaranya, Minola Sebayang, kini juga mempertanyakan tagihan kartu kredit Sarwenda. Selama ini, Ruben rutin membayar 50% dari total tagihan tersebut. Namun, pihak Ruben mendesak adanya transparansi dan rincian berkala. Pasalnya, hingga kini pihak Sarwenda disinyalir tak pernah memberikan bukti lembar tagihan. Dalam hal ini, Ruben ingin memastikan uang ratusan juta rupiah yang disetorkannya benar-benar murni setengah dari total pengeluaran dan tepat sasaran untuk kebutuhan anak, bukan untuk keperluan lain. Termasuk penggunaan kartu kredit, gitu misalnya. Apakah memang benar-benar setengah dari penggunaan kartu kredit yang katanya dibebankan ke Ruben itu benar-benar setengah, ya, ataukah total dari pemakaian? Kan kita nggak tahu karena nggak pernah diberikan itu perincian dan pembuktiannya.
Dan tentu juga adalah pertanggungjawaban penggunaannya. Jadi audit itu sesuatu hal yang saya rasa masuk akal agar masalah audit ini tidak menjadi suatu masalah yang hanya di ruang publik dan di media sosial yang banyak bertanya tentang masalah audit itu, juga mungkin kami akan menjadikan ini salah satu topik yang akan kami bahas dalam proses persidangan. Jadi kalau misalnya sedikit saja digunakan bukan untuk pemeliharaan dan nafkah anak, berarti sudah menyimpang dari ketentuan, menyimpang dari kepatutan, menyimpang dari semuanya. Konflik hak asuh anak makin berlarut-larut. Lantas seperti apa Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI akhirnya turun tangan beri perhatian khusus? Dan seperti apa pula pernah sama-sama sambangi KPAI demi anak, Ruben Onsu dan Sarwenda kini diingatkan soal pentingnya akses kasih sayang utuh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, bukannya mereda, perang dingin Ruben Onsu dan Sarwenda justru makin melebar kemana-mana. Mirisnya, perseteruan yang kian vulgar ini kini resmi disorot Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ya, KPAI terang-terangan menyentil aksi saling serang antar kedua belah pihak yang dinilai tak elok dan berpotensi merusak psikologis anak. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, meminta proses mediasi pengadilan benar-benar dimanfaatkan untuk menyudahi drama ini. KPAI mengingatkan, di balik ego orang tua yang saling menuntut, ada hak anak yang wajib dilindungi. Oleh karena itu, KPAI menegaskan bahwa proses mediasi yang saat ini tengah berjalan di pengadilan merupakan salah satu jalan serta langkah pendek terbaik untuk mencapai penyelesaian terkait pengasuhan. Ini kesekian kalinya ya, tentu kami sangat menyayangkan ya konflik dampak perceraian ini ternyata tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya, dan bahkan melebar kemana-mana, dan bahkan anak pun ya ikut terekspos dari situasi di mana sebetulnya ini adalah ranah privat ya, ranah keluarga gitu ya. Tapi lagi-lagi nampaknya sampai detik ini kan belum ada penyelesaian gitu ya. Nah, kami tentu berharap sebetulnya karena kami mendengar juga sedang berlangsung mediasi di pengadilan, ini tentu tidak elok ya bagi contoh-contoh keluarga Indonesia, bagi perlindungan anak kita, dan termasuk juga bagi ananda yang butuh pengasuhan ya, baik dari bapak maupun dari ibunya. Diketahui sebelumnya, baik Sarwenda maupun Ruben Onsu rupanya sempat menyambangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI secara terpisah beberapa waktu lalu. Langkah ini diambil guna berkonsultasi mengenai dinamika hak asuh dan tumbuh kembang anak-anak mereka di tengah polemik rumah tangga yang kian memanas. Dalam pertemuan tersebut, KPAI mengungkapkan telah menawarkan 2 solusi konkret untuk meredakan dampak konflik terhadap anak. Pertama, KPAI mengupayakan jalan mediasi kekeluargaan untuk mencari titik temu. Kedua, KPAI berfokus memastikan bahwa akses bertemu anak bagi kedua orang tua tetap terbuka lebar tanpa ada batasan atau halangan akibat perselisihan yang tak berkesudahan. KPAI pun tak henti-hentinya mengingatkan bahwa setiap anak pada dasarnya sangat membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Kehadiran, kedekatan fisik, serta kelekatan emosional dari sosok ayah dan ibu merupakan fondasi vital yang tak tergantikan bagi tumbuh kembang, mental, dan karakter anak seiring bertambahnya usia mereka. Tentu kami waktu mereka ini mengadu ke kami gitu ya, baik Mbak S maupun Mas R gitu ya,
Sebetulnya kami menawarkan satu mediasi ya, tapi nampaknya fasilitas mediasi itu kan pada akhirnya dibawa ke pengadilan ya. Saya kira tidak ada masalah, yang penting penyelesaiannya. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait bagaimana memastikan akses bertemu sebetulnya. Karena konflik yang begitu panjang, yang tidak ada berkesudahan ini, yang terabaikan adalah pengasuhannya, pengasuhan anak maksud saya gitu ya. Nah, kami berharap fokus kepada pemenuhan hak anak dalam hal ini, akses bertemu itu gitu ya. Kami menghimbau kepada orang tua untuk kembali fokus ya, untuk melihat kembali gitu ya, bahwa buah hati ini butuh pengasuhan yang terbaik, buah hati ini butuh bagaimana kedekatan itu dibangun, dan mohon konflik ini dilokalisir ya, karena bagaimanapun juga kalau masing-masing menyampaikan aibnya, ya tentu ya tidak ada orang yang tidak ada aibnya, saya kira gitu ya. Absen di persidangan gugatan hak asuh anak kemarin, seperti apa Ruben Onsu dipastikan siap tatap muka di ruang sidang pekan depan? Seperti apa pula penegasan dari sang kuasa hukum William Rando terkait kehadiran Ruben pada 18 Agustus mendatang? Simak selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Seperti diketahui bahwa agenda sidang mediasi terkait hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda yang digelar pada hari Rabu 12 Agustus 2026 kemarin kembali berjalan tanpa kehadiran Ruben. Presenter kenamaan tersebut absen dan hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mewakili Ruben Onsu, sang kuasa hukum, William Rando, membeberkan alasan di balik ketidakhadiran kliennya. William menjelaskan bahwa Ruben terpaksa berhalangan hadir secara langsung lantaran adanya kepentingan pekerjaan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditinggalkan. William menekankan bahwa absennya Ruben bukanlah tindakan sepihak. Pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan resmi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta hakim mediator yang memimpin jalannya mediasi. Tak hanya itu, informasi mengenai ketidakhadiran Ruben tersebut sejatinya juga sudah dikomunikasikan lebih awal kepada pihak Sarwenda. Kendati mediasi kemarin sempat tertunda, William Rando memberikan kepastian bahwa Ruben Onsu sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa Ruben dipastikan akan hadir secara langsung pada agenda sidang mediasi, lanjutan yang dijadwalkan digelar pada pekan depan. Kami datang karena kami ada kegiatan lain, karena kami sebelumnya sudah memberitahukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Ibu Mediator, bahwa klien kami berhalangan untuk hadir karena ada kepentingan yang sebenarnya kan ini adalah pergantian hari yang tiba-tiba pembatalan dari minggu lalu ya. Tiba-tiba mediator minggu lalu membatalkan mediasi pada hari Kamis minggu lalu. Mewakili klien kami tidak bisa hadir untuk mediasi pada hari ini. Ya pastinya kan ada kepentingan yang mendesak ya. Lalu kami sudah kemarin memberikan surat kepada mediator dan sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bagian mediasi bahwa kami tidak bisa hadir pada hari ini, dan kami menjadwalkannya untuk minggu depan di hari Selasa. Lalu kami sebagai kewajiban kami sebagai kuasa hukum, kami sudah memberitahukan juga kepada kuasa hukum tergugat, kepada rekan-rekan kami kuasa hukum tergugat bahwa kami hari ini tidak bisa hadir. Lalu kami sudah juga menotifikasi kepada kuasa hukum tergugat, tapi kuasa hukum tergugat tetap mau hadir hari ini. Ya, karena kami bermohon minggu depan ya pasti dong, kami prinsipal kami selaku kuasa hukum dan prinsipal ya wajib hadir minggu depan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.